13 lokasi hilirisasi ini jadi penentu nasib ekonomi daerah. Ya, hari ini kami melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden untuk melaporkan beberapa perkembangan. Bapak Presiden minta laporan. Pertama menyangkut dengan hilirisasi. Tadi hilirisasi tahap pertama yang 20 item. Sebagian sudah groundbreaking dan sebagian lagi bulan depan sudah akan lakukan groundbreaking. Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun. Banyak orang masih mikir hilirisasi itu cuma soal nikel atau tambang. Padahal kalau diperhatikan, arah kebijakan yang sekarang didorong jauh lebih luas dari itu. Dari energi, perikanan, sampai pertanian, mulai masuk ke strategi besar pembangunan nasional. Pertanyaannya, kenapa pemerintah sekarang begitu serius mendorong percepatan hilirisasi di banyak daerah? Mari kita bahas. Pertama, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia terlalu menumpuk di wilayah tertentu. Makanya sekarang investasi mulai didorong masuk ke berbagai daerah supaya pembangunan lebih merata. Bukan cuma Jawa sentris, tapi lintas wilayah di Indonesia. Bahkan mungkin Sumbawa, daerah saya. Kedua, pemerintah mulai melihat persoalan sampah bukan cuma beban, tapi juga jadi peluang energi. Konsep waste to energy didorong supaya masalah lingkungan bisa diselesaikan sambil menciptakan energi berkelanjutan. Ketiga nih, hilirisasi sekarang mulai menyentuh sektor perikanan. Artinya hasil laut kita nggak lagi dijual mentah terus-menerus. Kalau diolah di dalam negeri, nilai tambahnya naik, ekspornya meningkat. Masyarakat pesisir punya peluang ekonomi yang lebih besar. Dan keempat, sektor pertanian juga mulai diarahkan ke hilirisasi. Jadi petani nggak hanya menjual bahan mentah, tapi didorong menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Disinilah peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa masih terbuka. Dan yang paling penting nih teman-teman, hilirisasi itu bukan cuma soal industri, tapi soal membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, dan memastikan kekayaan Indonesia nggak habis dijual mentah di luar negeri. Kalau strategi ini konsisten dijalankan oleh Prabowo dan Gibran, dampaknya bukan cuma angka ekonomi, tapi juga perubahan besar untuk daerah dan rakyat kecil. Tapi gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak? Berikan pendapatmu.